Yose. Kali ini Mimin akan membahas hal wow yang terjadi di komik terbaru chapter 976 dan juga menganalisis covernya. Oke, kuy, kita mulai dengan analisis covernya terlebih dahulu karena covernya membuat Mimin tertarik. Cover color spread One Piece chapter 976 ini mengisahkan tentang suku Tontanta yang tengah membuat sepatu bersama anggota Mugiwara Ichimi. Dan kenapa hanya 5 anggota Mugiwara Ichimi saja yang ada di situ? Mungkin tak hanya Mimin yang mempertanyakannya. Di antara kalian pasti juga ada yang menanyakannya. Menurut Mimin, seperti yang kita lihat, yang berada di situ adalah para senpai dari Mugiwara Ichimi. Ya, 5 anggota pertama. Jadi tak perlu ambil pusing apakah kru yang lainnya mati atau apalah. Karena di cover itu seluruh karakternya terlihat gembira dan tak ada Brook yang merupakan simbol kematian. Jadi maksud cuman ada 5 anggota Ichimi ini adalah kemungkinan terbesarnya mereka akan membagi kelompoknya menjadi 3 bagian karena ada 3 jembatan di cover itu. Dan jika berkaca pada cover planning, ada 3 buah peta dan Mimin berspekulasi tentang 3 jalan yang akan ditempuh oleh aliansi. Video lengkap ada di deskripsi. Dan jika benar dibagi menjadi 3 kelompok, siapa-siapa saja dan apa tujuannya? Yus, mari kita simpulkan sesuai dengan cover. Tim Sanji bertujuan untuk melakukan misi rahasia sesuai dengan cover yang ini. Dan di sini Sanji akan memakai red suit-nya yang sudah dimodif. Terlihat kumbang berjubah dan bersarung tangan layaknya memakai red suit. Dan Sanji terlihat senang. Untuk tim Sanji beranggotakan Robin dan Jinbe. Terlihat bunga yang berwarna pink dan biru. Tim Nami bertujuan untuk mencari tahu Orochi berada. Sesuai dengan cover yang ini, terlihat Nami mengincar Orochi. Beranggotakan Brook dan Carrot. Terlihat peti di pundak Nami yang merupakan Carrot. Dan kakek tua yang dipegang Nami, kakek tua itu bisa disimbolkan dengan Brook. Di bagian bawah sepatu yang dipegang Nami adalah klimataknya alias senjatanya yang telah dimodif oleh Usopp. Kemudian tim Zoro bertujuan untuk membantu Luffy dan aliansi samurai alias menuju perang utama mengalahkan Kaido. Beranggotakan Usopp, Franky, dan Chopper. Mungkin sesuai prediksi Mimin sebelumnya bahwa Usopp akan membantu Zoro nantinya. Untuk sepatu yang berlambangkan kapal Going Merry dan Thousand Sunny, kemungkinan terburuknya akan ada serangan langsung dari 2 Yonko ini dan kapal Luffy terkena imbasnya. Dan ini membuat Luffy khawatir. Secara ajaib, kapal Thousand Sunny tidak mengalami kerusakan yang berarti. Sesuai dengan cover, sepatu tidak apa-apa dan dibuat oleh peri. Ini artinya ada orang yang menjaga Thousand Sunny nantinya. Atau emang kekuatan dari kayu pohon Adam ini? Kemungkinan terbaiknya yaitu Franky telah mengupgrade Sunny Go dan memiliki senjata dan kekuatan yang mengerikan. Khusus untuk Zoro, sepatu yang dibuatnya sepertinya tidak sesuai ekspektasinya. Dan ini artinya Zoro nanti akan tersesat dan bertemu dengan King kalau menurut Mimin. Dan terjadi pertarungan di antara mereka yang menyulitkan bagi Zoro. Sepatu yang bertuliskan T menurut Mimin artinya bukanlah Totanta, melainkan 10. Ya, lihat lubang tali sepatunya, paku yang mau dipaku berjumlah 10. Yap, Mugiwara Ichimi ada 10 orang, 1 kapten, 9 anggota. Kita sudahi dulu masalah cover. Jika ada pendapat lain, boleh tambahkan di kolom komentar seperti biasa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Dan kali ini kita akan mereview cerita utama komik terbaru One Piece chapter 976. Diawali dengan para Akazaja yang sedikit kesal dengan Kinemon, meminta Kinemon untuk bicara sejujur-jujurnya.
Kinemon mengakui bahwa dirinya bisa saja mati di pertempuran sebab Kinemon telah menghabiskan keberuntungannya yang setara dengan nyawanya itu. Namun ternyata keberuntungan Kinemon sangatlah besar dan perkataan Kinemon direspon oleh para Akazaya. Kinemon, kau adalah pemimpin kami, dan berbicara bahwa bukan keberuntungan Kinemon saja yang dipakai, melainkan seluruh Akazaya. Dan hebatnya, para Akazaya ini memiliki rasa solidaritas tingkat tinggi. Jika Kin mati, ketahuilah, para Akazaya akan mati bersama. Di sini Denjiro menyuruh Kinemon untuk mengangkat pedangnya dan berkata, kita akan memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain, Kanjuro mengaku bahwa ia telah selesai dengan perannya dan mau melapor. Juga ingin melakukan satu hal lagi. Kawamatsu yang menyadari tindakan Kanjuro berenang dan menghampiri Kanjuro dan melancarkan sebuah serangan, namun dapat ditangkis oleh Kanjuro, yang pada saat itu Kanjuro lagi menggambar sebuah objek. Kanjuro terus menyombongkan diri kepada Kawamatsu bahwa klan Kozuki tak akan selamat, serentak dengan gambaran Bango Kanjuro yang hidup, dan ingin pergi untuk menemukan Hiyori dan membunuhnya. Kinemon terkejut dengan skill gambaran Kanjuro, mengatakan kepada Kanjuro si pembohong. Selama masih berada di pihak aliansi, Kanjuro hanya membuat gambaran-gambaran burik, kecil, dan lemah. Kanjuro masih menyombongkan diri. Momonosuke pun berteriak meminta tolong. Se-aliansi akhirnya tahu bahwa Kanjuro telah berkhianat. Luffy pun kesal dengan hal ini. Sanji berusaha mengejar, namun Kanjuro mengeluarkan teknik bernama Sumi Gumo dari rambutnya dan membentuk awan hitam sepertinya. Dan awan ini mengeluarkan anak panah yang menghujani aliansi. Momo pun meminta Kanjuro untuk menghentikan semuanya, dan Kanjuro masih sombong, menganggap aliansi bukanlah sebuah ancaman. Mengejek aliansi tidak akan bisa berlabuh di Onigashima. Kanjuro meninggi dan menuju langit, dan terus menghina Kozuki Oden dan Kozuki Toki. Momo yang sadar dirinya bukanlah seperti ayahnya, kemudian Momo berteriak untuk semua kapal bahwa dirinya mampu meloloskan diri dengan kekuatannya sendiri, dan kalian para aliansi fokus saja membunuh Kaido dan Orochi serta melindungi Wano. Ya, walaupun Momo ketakutan setelah berbicara selantang itu, Momo akhirnya bingung dan tak mungkin ada yang menyelamatkannya. Luffy yang mengejek Momo udah tumbuh dewasa. Walaupun Momo adalah bocah yang cengeng, Luffy meminta pada Momo untuk bertahan karena Luffy berjanji akan menyelamatkannya. Ya, karena kita teman, kata Luffy. Diketahui ada kapal Big Pirate yang mundur. Sementara para Akazaya kini berada di kapalnya Law. Tapi Law tak menerima tampungan para samurai dan menyuruhnya nyah, alias suruhnya dia pergi. Tiba-tiba kapal aliansi ditembak oleh kapal Big Pirate yang ternyata tidak kabur, melainkan jaga jarak, dan itu cukup jauh, dan memamerkan senjata buatan Wano yang berbentuk seperti tank, moncong tank. Dan juga itu membuat seluruh aliansi merasa panik dan mencoba mendekat. Namun saat mendekat, kapal musuh juga mundur, menjaga jarak, kayak hubungan. Ya. Pihak musuh kembali menghancurkan satu kapal. Namun tiba-tiba ada yang menyebutkan Yari Nami. Secara mengejutkan, tombak muncul yang terbuat dari air dan menembus kapal yang berefek lubang pada kapal, juga meriamnya. Seluruh aliansi terkejut karena kapal musuh tenggelam dan tak ada yang tahu penyebabnya. Brook saja mengira mereka adalah korban hantu yang ditenggelamkan. Namun ada seseorang yang dibangkit kapal itu dan melakukan pidato perkenalan, dan dia adalah kru bajak laut Mugiwara. Dan mereka memanggilnya Jinbe si Kesatria Laut, juru kemudi bajak laut Mugiwara dengan harga buronan 438 juta beri. Trio kapten terkejut, terutama Kid dan Law yang tak percaya, dan Kid yang menanyakan apakah benar Jinbe bergabung dengan Mugiwara Ichimi. Jinbe tertawa dan berkata pada Luffy bahwa ia telah menepatkan janjinya saat di Whole Cake Island. Seluruh anggota Luffy senang dan bilang bos Jinbe. Dan ada dua anggota yang terlihat, yaitu Chopper dan Sanji. Ya, Sanji terkena panah Kanjuro akibat melindungi Nami. Wow, dan Chopper sedang mengobatinya sepertinya. Ya, itulah review singkat One Piece chapter 976. Dan ini teorinya untuk chapter yang akan datang. Kemungkinan di saat Jinbe menampakkan diri,
Momo sudah ditolong seseorang yang bisa terbang. Ya, Marco the Phoenix. Karena Jinbe tak mungkin sendirian datang ke Wano, bukan? Mimin punya teori kedatangan Jinbe ke Wano. Link ada di deskripsi. Oke, terima kasih dan ingat selalu di rumah saja. Stay home.